Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratu Bilkis dari program studi Farmasi Al-Ghifari. Jadi di video kali ini saya akan membahas subject-verb agreement. Apa sih subject-verb agreement? Subject-verb agreement yaitu peraturan grammar yang membuat subjek dan verb kalimat menyesuaikan. Penyesuaian ini tidak terbatas pada noun atau pronoun dan verb saja, tapi juga number atau quantiverse dan verb. Di sini ada kata singular dan plural. Singular itu kata benda tunggal, digunakan untuk benda yang jumlahnya satu. Maka dari itu kita menggunakan kata she, he, it, nama orang. Dan sedangkan plural kata benda jamak dipakai untuk benda yang jumlahnya lebih dari satu. Maka dari itu kita menggunakan kata they, we, I, you. Example, fill in the blank with is if the subject is singular or are if the subject is plural. Jadi kalau kalian menggunakan kata is berarti masuk ke singular, dan kalau kalian menggunakan kata are itu masuknya ke plural atau kata jamak. Dan di sini ada beberapa contoh kalimat singular dan plural. Kalimat singular itu contohnya ini, nylon like or learn is synthetic. Ini masuknya ke singular. Dan kalau kalimat plural, there are several universities in this city. Ini masuk ke plural atau jamak. Dan di sini ada singular subject dan singular verb, plural subject dan plural verb. Nah, singular subject tunggal. Kita gunakan kata he, she, it, orang ketiga tunggal. Dan singular verb, kata kerja tunggal, kita menggunakan verb one dengan penambahan akhiran s, is. Contohnya, read plus s, reads, go plus s, goes. Dan sekarang plural subject dan plural verb. Plural subject jamak atau lebih dari satu orang atau benda. Kita gunakan kata you, we, they. Dan plural verb, kata kerja jamak. Kita menggunakan verb one tanpa penambahan akhiran s, is. Singular subject akan berpasangan dengan singular verb. Contohnya, Melly goes to school. Jadi singular. Melly-nya singular subject dan goes-nya itu verb s. Begitupun plural subject akan berpasangan dengan plural verb. Contohnya, they play basketball. Jadi plural. Subjeknya they dan play-nya itu verb one. Subject verb agreement rules. Aturan-aturan subject verb agreement. Tujuan adanya aturan untuk dijadikan pedoman menentukan bentuk subjek dan verb. Jadi di sini ada 7 subject agreement rules yang harus dipahami. Aturan pertama, singular dan plural. Jika subjek singular, maka verb singular. Dan di sini ada beberapa contoh. Contoh pertama, she reads a book. Contoh kedua, she breaks the window. Dan jika subjek plural, maka gunakan verb plural. Dan di sini juga ada beberapa contoh. Contoh pertama, they read book. Contoh kedua, the student go to school. Aturan kedua, prepositional phrase. Jika terdapat prepositional phrase, maka subjek adalah sebelum preposition. Contohnya, the door at the houses is broken. Contoh kedua, everyone except him has a book. Contoh ketiga, the teacher along with her students is viewing a film. Aturan ketiga, conjunction and or both bla 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 and bla 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 bla. Ketika dua subjek dihubungkan dengan and, maka gunakan verb plural. Dan di sini kita ada beberapa contoh. Contoh pertama, Gina and Gini are playing guitar together. Contoh kedua, the cars and motorcycles parked in front of the building. Contoh ketiga, both tigers and elephant are becoming extinct.
Aturan keempat, expression of quantity. Apabila terdapat expression of quantity atau all, most, atau some diikuti oleh preposition of, maka subjek bisa singular atau plural, tergantung pada kata benda setelah preposition. Dan di sini ada beberapa contohnya. Contoh pertama, some of the cake has been eaten. Contoh kedua, some of the cakes have been eaten. Contoh ketiga, all of the book has been destroyed. Contoh keempat, all of the books have been thrown away. Aturan kelima, agreement after certain words. Certain words dalam bahasa Inggris adalah kata-kata yang selalu berbentuk tunggal atau singular, namun mungkin memiliki makna jamak atau plural. Dan di sini ada beberapa contoh. Contoh pertama, everybody in library is reading the book. Contoh kedua, everyone is here. Beberapa certain words yang memiliki bentuk tunggal. Everybody, everyone, everything. Anybody, anyone, anything. Somebody, something, someone. No one, nothing, nobody. Jadi, it's plus noun. Dalam kalimat tersebut tidak peduli berapa banyak singular noun yang dihubungkan oleh n. Subjek every tetap singular, maka dibutuhkan kata kerja singular everybody. Aturan keenam, interrupting phrase. Phrase yang mengganggu dalam penentuan subjek. Beberapa interrupting phrase antara lain: pertama, together with; kedua, along with; ketiga, especially; keempat, including; kelima, as well as; keenam, in addition to. Contohnya, Rana together with her friends is cleaning the room. Aturan ketujuh, there and here, yaitu merupakan kata dalam kalimat Inggris yang banyak digunakan dalam bahasa Inggris. Arti dari kata there itu di sana, arti dari kata here itu di sini. Jadi ada beberapa contoh. Contoh pertama, here is the pencil. Contoh kedua, here are the books that you need. Contoh ketiga, there is a chair. Contoh keempat, there are trees beside the building. Contoh kelima, there are no dogs in this neighborhood. Aturan ke-8, ketika subjek diikuti oleh struktur berikut ini, verb harus sesuai dengan subjek penutup atau akhir. Ada beberapa contoh, yaitu contohnya, neither the student nor the teacher is allowed to smoke. Aturan ke-8, expression a number of. Contohnya, a number of students were missing from class. Aturan ke-10, sesuatu yang menunjukkan jumlah, amount of time, money, weight, dan lain-lain diikuti dengan singular verb. Ada beberapa contoh. Contohnya yaitu 2 weeks is enough time for a nice vacation. Aturan ke-11, beberapa kata yang biasanya plural tapi bermakna singular tetap diikuti singular verb. Dan di sini ada beberapa contoh, yaitu contohnya the news was very good. Aturan ke-12, judul buku dan film diikuti singular verb. Di sini ada beberapa contoh, yaitu contohnya The New York Times is a good newspaper. Sekian dari video pembahasan subject verb agreement saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan, karena saya pun masih dalam tahap pembelajaran. Bye bye guys, see you.